Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk karena sudah menjelang maghrib tentunya di waktu Jakarta dan sekitarnya, tentang tata cara wudhu itu sendiri ya. Jadi tata cara wudhu yang dianjurkan oleh Nabi SAW tentu Anda bisa temukan banyak sekali dan ini sudah sering kita praktikin. Anda mengambil air, kemudian Anda mulai membasuh telapak tangan kanan, dan kemudian telapak tangan kiri, ini bagian luar terlebih dahulu, kemudian bagian dalam, lalu Anda menyelat-nyelatkan di antara jari-jari. Dan perlu digarisbawahi tentunya ada batas minimal, ini batas minimal pergelangan ya. Jadi jangan sampai cuma sampai sini. Karena ada orang biasa jalankan keran wudhu di masjid cuma begini-begini saja ya. Enggak, ini memang Anda membasuhnya. Makanya tadi dikatakan fayuhsin, fayusbir, dia menyempurnakan, dia membaguskan, harus begitu. Anda perhatikan baik-baik, pegang itu pergelangan, kenakan air, pastikan sebelah kanan kena, bagian luar, sebelah kiri kena ya. Kemudian bagian dalam dan selat-selatkan di antara jari-jari, pastikan semuanya kena. Satu ya. Kemudian Anda buat lagi ya. Dua sampai sempurna betul ya, kena semua. Sampai 3 kali. Kemudian Anda mengambil secakup air di telapak tangan Anda ya. Itu yang dicontohkan dalam riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat mempraktikkan wudhu Nabi SAW, mengambil air kemudian setengahnya dimasukkan ke dalam mulut sambil madmadah, kumur-kumur. Dan kumur-kumur atau madmadah ini itu harusnya seluruh rongga mulut bagian dalam kena. Jadi bukan cuma dibuang langsung, enggak, tapi memang dikumur-kumur. Ya, dipastikan semua rongga mulut kita kena, semua dosa yang ada di situ itu akan jatuh. Ya. Dipastikan Anda kumur-kumur dan Anda jangan buru-buru membuangnya, Anda kumur-kumur, sisanya setelah Anda masuk Anda kumur-kumur, sisanya Anda hirup. Dihirup ya, namanya istinsyak, dihirup. Kata Nabi SAW, balik fil istinsyak, ya, kuatkan istinsyak, ya, illa takunu sa'ima, kecuali kalian sedang puasa. Kalau lagi puasa ada anjuran untuk lebih pelan, tapi kalau tidak dihirup. Lalu istinthar, keluarkan dengan tangan kiri dengan kuat. Nah, proses ini tadi sudah kita jelaskan akan menjatuhkan dosa-dosa juga ya. Saya berapa kali juga mengalami, apalagi di masa corona sekarang ya. Kadang-kadang mungkin kalau Anda dari luar mungkin ada was-was atau mungkin Anda merasa nggak nyaman. Coba istinsyak sama istinthar teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang kalau sudah keluar harus ke kantor segala macam, saya kalau pulang awal saya lakukan termasuk itu. Ngambil air lalu istinsyak walaupun bukan dalam keadaan wudu ya. Lalu dibuang dengan kuat. Cuma dalam 2-3 kali subhanallah nafas kita jadi enak kembali, jadi nyaman gitu. Selanjutnya Anda ambil air dengan 2 telapak tangan lalu Anda membasuh wajah Anda ya di awal tempat tumbuhnya rambut ya. Kemudian kena sampai ke samping sebelah kuping ya, dipastikan kiri kanan sampai ke dagu ya. Dipastikan seperti itu, jadi dipastikan kena semua. Dan bagi yang punya jenggot seperti kami tentu menyilat-nyilatkan jarinya di antara jenggotnya. Dipastikan semuanya kena. Kalau yang saya sering lakukan, saya mengambil air, saya letakkan di tengah-tengah wajah lalu saya putar seperti ini. Sehingga saya merasa semuanya kena ya. Intinya Anda mengenakan semua wajah 3 kali. Kemudian Anda mengambil telapak tangan kanan, lalu Anda tarik sampai ke siku. Pastikan siku ini sering kali nggak kena air soalnya. Anda tarik sampai ke siku, kemudian Anda putar ke dalam. Ya, 1. Atau Anda ambil dari atas, Anda turunkan, ya, kemudian Anda masukkan lagi kembali ke dalam. Ya, ini 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Ingat, saya selalu ingatkan, pastikan kena semuanya air teman-teman. Kalau perlu tangan kita berjalan ya, sampai ke siku ini ya, baru kemudian ditarik kembali. Setelah itu Anda ambil air, ditaruh di awal tumbuhnya rambut untuk kepala, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, sampai ke leher, ya, batang leher, kemudian ditarik kembali ke depan, lalu kemudian jari telunjuk Anda masuk ke dalam kuping dan ibu jari Anda putar di belakang kuping seperti memijit kuping kita. Ya. Ini sekali aja. Yang tadi semua telapak tangan, kumur-kumur sama hidung, kemudian wajah dan tangan sampai siku ini 3 kali semua kecuali kepala. Kepala ini, nanti juga kaki 3 kali ya. Kepala sekali saja sunnahnya. Menarik sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikan lagi, lalu kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam kuping dan memutar di belakang kuping. Kemudian Anda membasuh kaki. Ya, dibasuh kakinya, dipastikan batas minimalnya adalah telapak kaki, mata kaki maksud saya, maka harus di atas mata kaki. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu keutamaan wudu ini, beliau mengatakan, ya, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Tentu tadi kaki kanan kaki kiri sama 3 kali ya, jadi harus di atas mata kaki. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Lalu para sahabat sudah faham.
Berarti bagaimana Nabi ketemu? Maksudnya Nabi setelah meninggal. Ya, itu dikatakan saudara-saudara, kata Nabi SAW, kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Karena udah tahu ketemunya nanti di mahsyar. Kita akan ketemu dengan Nabi SAW dan pasti terjadi. Itu rukun iman kita. Insya Allah kita akan menjadi pengikut beliau yang setia dan kita hidup dan mati untuk itu tentunya. Dan semoga Allah menyatukan kita bersama beliau SAW di surga, ya, tertinggi bersama beliau SAW. Maka beliau mengatakan, bukankah seseorang di antara kalian kalau punya kuda, banyak kuda, tapi ada kuda yang di keempat kakinya dan di daerah, ya, dahinya itu berbulu warna putih. Badannya warna apapun, mau coklat, mau merah, mau hitam. Pokoknya intinya di empat kakinya itu ada bulu warna putih dan di bagian dahinya. Apakah bisa dia bedakan dengan kuda-kuda yang lain walaupun kudanya banyak? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang pada hari kiamat. Di tempat-tempat uduk mereka akan keluar cahaya yang terang. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, ya sungguhnya anggota tubuh seseorang yang berwudu itu akan dipenuhi dengan perhiasan pada hari kiamat. Siapa yang bisa memanjangkan cahaya, dia panjangkan cahaya. Maksudnya dia jangkauannya, ya, dia panjangkan jangkauannya. Atau riwayat ini atau tentang memanjangkan ini ada di riwayat yang pertama tadi tentang masalah kita akan datang pada hari kiamat dengan anggota tubuh kita yang kena wudunya akan mengeluarkan cahaya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan, ya, misalnya batas minimal sini dilebihkan, batas minimal sini dilebihkan, ya, batas minimal mata kaki dilebihkan sampai ke betisnya, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Jadi uduk teman-teman sekalian adalah hal yang luar biasa.